Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat selalu kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, selalu dalam rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yaitu kepada kita semua selalu dalam rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala selaku kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mewajibkan kepada kita iaitu sifat 20. Ini sifat yang wajib kita ketahui selaku umat daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan diwajibkan sifat 20 ini iaitu kepada ulama-ulama Allah. Ya, tapi diwajibkan iaitu kepada kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang mengakui diri selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada yang tidak wajib. Karena kita selaku umat Muhammad, maka kita wajib iaitu sifat 20 dan lawan-lawannya sifat 20 kita ketahui sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Artinya sebelum mati kita wajib mengetahui sifat 20. Wajib mengetahui sifat 20. Karena sifat inilah yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala dan mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita ketahui. Yang mana sifat tersebut? Ya, seperti yang akan kita bacakan, yang akan kita sebutkan, yaitu satu persatu ya, di dalam pelajaran kita, yaitu tauhid. Dalam pelajaran kita tauhid. Tauhid ini tidak usah yang tinggi-tinggi, karena untuk sah amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah tinggi, tapi yang sah amal kita untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang fardhu'in kepada kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sifat Allah wajib kita ketahui iaitu sifat wujud. Sifat wujud. Wujud ada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya Adam. Artinya tiada, mustahil tiada bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib ada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Berkata Allah yang telah menjadikan 7 betala langit dan 7 betala bumi. Dan isi-isi di antara keduanya. Allah yang menjadikan. Ini adalah paling sedikit amalan kita, wajib kita menghafal ini. Karena kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kidam, sedia Allah. Lawannya udus. Artinya baharu, mustahil baharu Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah taala sedia. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru. Artinya Tuhan yang awal, tiada permulaan, dan juga tiada Tuhan, yaitu akhir, tiada berkesudahan. Artinya Allah di awal dan di akhir, tiada kesudahan. Artinya Allah tidak di awal dan tidak dikatakan akhir, tapi tidak ada kesudahan. Berartinya di awal adanya Allah, di akhir adanya Allah, tidak ada dikatakan akhirnya kemudian. Tidak berakhir, tidak berakhir. Selalu ada Allah. Selalu ada Allah, Tuhan kita Azza wa Jalla. Itu wajib kita mengetahui di dalam iman kita. Yang ketiga baqa. Kekal Allah Subhanahu wa taala, lawannya fana. Artinya binasa, mustahil binasa Allah.
wajib Allah Subhanahu wa taala kekal. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itulah Allah. Allah kekal zatnya. Allah yang punya kebesaran dan yang mempunyai kemuliaan. Tidak ada kebesaran selain kebesaran Allah. Tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ketiga. Wajib kita imani, wajib kita ketahui selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang dikatakan ini wajib kepada ulama, orang alim-alim. Bukan. Tapi kepada kita, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu. Lawannya mumasalatu ta'ala lil hawadis. Artinya menyamai Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu. Itu mustahil menyamai bagi segala yang baharu. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan yang baharu. Wajib Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu. Mustahil Allah Ta'ala iaitu serupa dengan baharu. Wajib Allah Ta'ala tidak serupa dengan baharu. Dalilnya laisa kamislihi syai'un. Artinya tiada seumpama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ataupun oleh sesuatu. Tidak sama. Jangan kita sama, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sesuatu. Itu tidak boleh. Jangan. Kadang-kadang sering kita terdengar ini yang buat ini Allah. Jadi kalau sempat kita mengatakan yaitu pada diri kita, yaitu segala sesuatu sudah kita ketahui tidak serupa sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita. Tapi kadang-kadang ada juga kita mengatakan yang bahwa ini perbuatan Allah pada tubuh kita. Itu benar. Perbuatan Allah pada tubuh kita. Benar. Benar. Misalnya Allah menggerakkan ini. Allah memberikan kekuasaan kepada kita hingga sanggup makan, minum dan mengeluarkan najis. Itu atas pemberian Allah. Tapi tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus hati-hati kita dalam mengatakan mata'ala, yaitu sifat-sifat beriktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyimpang perkataan. Kalau sudah menyimpang perkataan, akhirnya perbuatan juga menyimpang. Itu berhati-hati kita selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Lawannya alla yakuna qa'iman binafsihi. Bahwa tiada berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Itu mustahil. Tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahil. Tiada berdiri dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau demikian, wajib berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Wajib berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Sebagaimana yaitu dalil Allah Subhanahu wa taala, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Itu dalilnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kaya dari sekalian alam. Allah kaya, tidak ada perbandingan. Allah kaya, tidak ada perbandingan dengan apapun sekalian alam. Berarti Allah berdiri sendiri. Mustahil Allah diberdirikan oleh yang lain. Yang keenam, wahdaniyah. Esa Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah. Wahdaniyah, esa Allah Subhanahu wa taala. Lawannya ta'adud. Artinya berbilang-bilangan Allah. Lawannya ta'adud, berbilang-bilangan Allah. Mustahil berbilangan Allah Ta'ala. Artinya berbilangan 2, 3, 4. Mustahil Allah Ta'ala 2, 3, 4. Berbilang-bilangan. Itu mustahil. Jangan kita pikir ini Allah udah Allah 1, Allah 2, Allah 3. Yang tidak ada. Bagi orang Islam umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak berbilangan. Wajib Allah itu esa. Wajib Allah itu esa. Dalilnya, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, ya Muhammad, Allah Ta'ala itu esa zatnya dan esa sifatnya dan esa perbuatannya. Allah Ta'ala esa zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada perbuatan di atas permukaan bumi ini tidak ada yang lain kecuali perbuatan Allah. Tapi tidak boleh pada makhluk yang kita umpamakan. Artinya, tidak ada perbuatan di atas permukaan bumi ini kecuali perbuatan Allah. Yang buat gunung Allah, yang buat langit Allah, yang buat binatang Allah, yang buat laut Allah, yang buat jin Allah, yang buat malaikat Allah, yang buat kita manusia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi esa perbuatan, esa sifat, esa zatnya Allah. Tidak ada perbuatan lain kecuali perbuatan Allah. Kepada seluruh ini semuanya perbuatan Allah. Jangan sekali-sekali kita mengatakan, ini siapa yang buat? Allah. Yang solat? Allah. Yang duduk? Allah. Yang makan? Allah. Yang tidur? Allah. Yang berzina? Allah juga. Itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Kalau ada misalnya orang yang sudah bersuruban ataupun mengakunya sebagai Islam, mengatakan demikian, itulah kafir yang haram jadah. Kalau mengatakan demikian, itulah kafir yang haram jadah. Jangan mengatakan seperti itu. Kalau ada, ini sudah tinggi kali ilmunya, tinggi setinggi apa? Nabi saja tidak pernah mengatakan. Di dunia ini yang paling kamil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengatakan yang demikian. Ada kamil selain daripada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maka harus hati-hati kita di dalam mengatakan tentang masalah perbuatan Allah. Semuanya yaitu kehendak Allah. Semuanya perbuatan Allah. Artinya perbuatan Allah yang buat langit 7 lapis, bumi yang buat bumi 7 lapis, langit 7 lapis beserta isi, itu perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah tanpa mengetahui oleh makhluk-makhluknya. Tapi setelah ada yang diberikan kepada makhluk yang diperbuat ini, misalnya solat. Siapa yang solat? Iya, kita. Siapa yang makan? Kita. Siapa yang tidur? Kita. Siapa yang tidur dengan istri? Kita. Kenapa? Itulah yang sudah diberikan kepada makhluk. Tidak boleh lagi mengatakan yang bahwa itu Allah. Karena di dalam qul huwallahu ahad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu sudah cukup dalilnya. Jangan kita mengatakan, ini yang solat siapa? Allah. Yang duduk siapa? Yang makan siapa? Yang duduk ini. Sampai kepada, kalau misalnya berzina siapa? Allah juga. Nah, itulah perkataan yang tidak jelas. Jangan mengkafirkan diri sendiri. Maka itu harus diingat. Jangan Yahudi mengatakan seperti itu. Kita juga ikut Yahudi yang Islam. Pakai surban seperti surban Yahudi. Yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah. Esa ini sudah tadi ya. Yang ketujuh yaitu kudrah. Yang ketujuh ini sekarang. Sekarang yang ketujuh kudrah. Artinya kuasa Allah Subhanahu wa taala, lawannya ujuz. Ajat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil lemah. Mustahil yaitu lemah Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah taala itu kuasa. Wajib Allah Subhanahu wa taala kuasa. Sebagaimana dalilnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa atas tiap sesuatu. Tidak ada yang kuasa lain kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yaitu kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun misalnya ada orang yang kuat, mampu mengangkat 200 kilo, mampu mengangkat 1 ton, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada makhluknya. Seperti gajah mampu mengangkat 1 ton. Ya, itu berarti bukan itu limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan. Kekuasaan itu juga demikian. Itu punya batas. Ada 1 tahun kekuasaan, ada 2 tahun kekuasaan, ada yang 1 jam kekuasaan, ada yang sekali tarik nafas kekuasaan. Begitu tarik nafas, ini kuasa tarik nafas. Langsung tamat riwayat, mati, langsung dikebumikan, habis. Ya, itu adalah masalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai limpahan. Artinya bahawa berkehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah artinya berkehendak Allah Subhanahu wa taala, lawannya yaitu karahah.
Benci Allah. Mustahil benci bagi Allah. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Dalilnya fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berbuat bagi sesuatu yang dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbuat bagi segala sesuatu yang dikehendaki. Jadi Allah apabila memperbuatkan ini tidak ada mufakat dengan makhluk. Ini tanda perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak ada mufakat dengan makhluk. Kalau perbuatan manusia, ini berumbuk dulu, baru kita berbuat. Misalnya ada satu rumah yang kita buat. Kalau sendiri tidak sanggup mengangkat kayunya, membutuhkan orang lain. Sudah naik kita ke atas, tidak ada orang yang mengangkat sengnya ke atas, ataupun sudah naik kita ke atas, tidak ada orang yang mengirim semen. Bagaimana kita ikat bata di atas? Itu kalau makhluk, yaitu membutuhkan orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperbuat segala sesuatu, biarpun bertingkat berlapis-lapis, itu tidak ada mufakat dengan makhluknya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala lawannya jahlun, artinya jahil. Mustahil Allah Ta'ala yaitu babilu, jahil. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Kita hafal itu. Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Allah yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Kalau kita mengetahui melalui daripada guru kita. Kalau kita mengetahui melalui daripada orang lain. Melalui daripada orang lain. Bukan dari kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Allah tidak bertanya kepada siapapun. Itu bedanya. Kalau kita mengetahui, misalnya kita mempunyai satu ilmu. Ilmu itu mengetahui kita melalui daripada guru. Dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui tanpa guru. Tanpa orang yang beritahu. Karena apa? Karena lain semuanya makhluk. Allah yang mengetahui. Yang ke-10 hayat. Artinya hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya mautun. Artinya mati. Mustahil mati. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala hidup selama-lama. Dalilnya tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berpegang olehmu, wahai Muhammad, atas Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidup, yang tiada pernah mati-mati. Tidak pernah mengatakan mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah mati-mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain makhluk mati.
Maka bagi yang lain, harus tahu dip, wajib tak mati. Harus tahu dip, wajib tak mati. Ya, itu bertanda makhluk. Harus hidup, wajib mati. Harus kita hidup, wajib kita mati. Harus hidup. Kalau Allah memberikan hidup, ya hidup. Ada yang hidup 1 hari, ada hidup 1 jam, ada hidup 1 menit, ada hidup 100 tahun, ada hidup 1000 tahun seperti Nabi. Itu seserah. Itu semuanya harus bagi Allah. Wajib, yaitu mati. Wajib mati. Kalau itu kita mengatakan, ketahui yang bahawa makhluk wajib mati, maka kita wajiblah menuntut ilmu, wajiblah menghafal sifat 20 ini untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-sia hidup kita di dunia ini. Allah memberi kesempatan untuk hidup ini bukan untuk main-main, tapi memberi kesempatan hidup ini untuk mencari bekal kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara hadirin yang terdengar suara ini, maka mohon harap dipahami. Yang sebenarnya dipahami. Yang terdengar dipahami, ataupun yang sudah ada ini harap dipahami yang sebenarnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tumpang bumi. Kemudian yang ke-11 sama. Artinya mendengar Allah Subhanahu wa taala, lawannya samam. Artinya tuli. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tuli. Wajib Allah taala mendengar. Dalilnya laqad sami'allah. Laqad sami'allah. Sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk yang tidak terdengar. Tidak ada satu makhluk yang tidak terdengar. Semua suara makhluk-makhluknya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita katakan, Allah mendengar. Sebagaimana mendengar suara Nabi Musa alaihi salam. 12, yaitu basar. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Lawannya ama. Artinya buta. Mustahil buta bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah Subhanahu wa taala melihat. Dalilnya wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Subhanahu wa taala yang amat melihat dengan apa yang kamu perbuat. Allah dapat melihat segala sesuatu yang kita buat, yang dibuat oleh makhluknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah yang dikatakan oleh orang Aceh, Allah melihat seumpama semut yang ada di dalam rumput. Seumpama benda yang halus yang ada di dalam air. Seumpama benda yang halus yang ada di antara langit dan bumi, yaitu zarrah. Kita tidak bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Begitulah misal itu umpama. Tapi yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak ada terhalang dengan apapun. Allah bisa melihat. Maka mustahil Allah itu buta.
kalam. Artinya Allah berkata. Lawannya bakam. Artinya bisu. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala bisu. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berkata. Dalilnya wa kalamallahu Musa takliman. Wa kalamallahu Musa takliman. Telah berkata oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan Nabi Musa akan sempurnanya berkata. Sempurna kata. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata dengan Nabi Musa sempurna kata. Maka Allah yang berkata. Ini pada hari ini kita bisa berkata. Itu kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita sedikit yaitu bisa berkata. Maka kita bisa berkata. Karena Allah memberikan kepada kita perkataan sedikit. Kemudian qadirun. Yang kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Lawannya ajizun. Artinya yang lemah. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala yang lemah. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Dalilnya seperti dalil kudrah. Dalilnya seperti dalil kudrah. Dalil kuasa Allah. Muridun. Artinya berkehendak. Lawannya karihun. Artinya yang benci. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala yang benci. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Dalilnya seperti dalil iradah. Alimun. Artinya mengetahui Allah. Lawannya jahilun. Artinya yaitu babilu. Mustahil Allah Ta'ala babil. Yaitu bodoh. Jahil ni artinya bodoh. Bahasa kuno babil dipegang. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dalilnya seperti dalil ilmu. Hayyun. Hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala lawannya maitun. Mati. Mustahil mati. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup. Dalilnya seperti dalil hayat. Sami'un. Yaitu mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya yaitu asammun. Artinya tuli. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala tuli. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Dalilnya seperti dalil sama. Basirun. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya a'ma. Artinya buta. Mustahil buta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Dalilnya seperti dalil basar. Mutakallimun. Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya abkam. Artinya bisu. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bisu. Wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Dalilnya seperti dalil kalam. Maka hadirin yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku umat daripada umat akhir zaman, yaitu umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah berkewajiban bagi kita, yaitu menghafal sifat Allah yang 20 selaku umat Muhammad. Karena di hari kemudian ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita kenal sedangkan sifat-sifatnya kita tidak kenal? Meskipun kita tidak pernah melihat, tapi suatu saat selaku umat Muhammad, selaku kita makhluk
itu pasti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihatnya sedangkan kita sifat-sifatnya belum kita ketahui selama diberi hidup kita di atas permukaan bumi ini. Ya, maka sebelum kita mati, mohon yaitu sangat untuk kita hafal yaitu sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat 20. Kemudian nanti kita sambung yaitu sifat yang harus pada Allah dan harus pada Nabi, dan wajib pada Allah dan wajib pada Nabi, yaitu nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk beramal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ulangan ataupun baru kita menghafal, yaitu selaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat di akhir zaman, umat yang terhormat, umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga selamat menunaikan ibadah puasa kita hari ini, hari 22 Ramadan, di subuh yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan yaitu pada rohani dan jasmani kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.